Gadis malang ini mengenakan pakaian terbaik untuk membimbing sebuah keluarga. Hasilnya adalah lumpur di seluruh rok. Mobil yang tidak berhenti meminta maaf membuatnya sangat marah. Dia dengan paksa melemparkan tasnya ke arah mobil. Dan sopirnya adalah anak tertua dari keluarga itu bernama Wo Jae. Wo Jae memperhatikan gadis itu sehingga dia segera menghentikan mobilnya. Dengan bingung, dia keluar dari mobil dan mengambil tasnya. Tidak mengerti apa yang gadis itu coba lakukan. Melihatnya mengarahkan jarinya ke noda lumpur di roknya. Wo Jae sekarang tahu apa yang terjadi. Dia pikir gadis ini menginginkan kompensasi. Jadi buru-buru memasukkan 1 juta ke tangannya. Gadis itu merasa dirinya dipermalukan. Hentikan Wo Jae dan masukkan uang ke sakunya. Baginya, permintaan maaf lebih penting daripada uang. Baik. Maafnya. Setelah mendengar itu, dia berbalik untuk pergi. Ini adalah pertama kalinya Wo Jae bertemu dengan seorang gadis dengan semangat seperti itu. Seo Yong sampai di rumahnya berdasarkan alamat. Wo Jae juga mengenali Seo Yong. Saat itulah baru mengetahui bahwa dia adalah guru baru adiknya. Wo Jae memberi tahu ibunya apa yang terjadi barusan. Nyonya merasa sangat menyesal, jadi dia mengeluarkan 1 set pakaian baru untuk diganti oleh Seo Yong. Seo Yong setelah berganti pakaian pergi ke kamar Sung Jae. Di dalam ruangan, musik mengalun cukup kencang hingga memekakkan telinga. Dan Sung Jae sedang berbaring di tempat tidur tanpa melakukan apa-apa. Tidak menghargai Seo Yong. Dia ingin menggunakan cara ini untuk membuat Seo Yong putus asa dan pergi. Siapa sangka Seo Yong tidak memperhatikan musiknya. Langsung memulai pelajaran. Dia memberikan lembar tes kepada Sung Jae untuk dikerjakan terlebih dahulu. Akibatnya, Sung Jae bahkan tidak melihatnya dan melakukannya. Menyelesaikan tes hanya dalam 3 detik. Tapi yang mengejutkanku adalah Seo Yong bahkan tidak melihatnya untuk 0 poin. Dia bahkan menertawakan Sung Jae sampai-sampai dia bahkan tidak bisa mendapatkan hukuman. Sung Jae sangat marah sekarang. Sementara Seo Yong sedang memberikan kuliah sendiri. Sung Jae menyalakan musik pada level paling keras. Dan suara itu juga menarik perhatian semua orang di lantai bawah. Nyonya marah itu masuk ke kamar. Menanyakan Seo Yong apa yang kamu lakukan. Seo Yong berkata dia sedang mengajar lagi. Suaranya bahkan tidak bisa didengar. Bagaimana bisa mengajarnya? Sung Jae bisa mendengarnya. Itu sebabnya dia mendengarkan musik. Seo Yong juga menggunakan kesempatan itu untuk mengingatkan nyonya. Berharap ke depan, selama dia mengajar tidak ada yang mengganggu. 1 kalimatnya membuat semua orang di sana hanya diam. Bahkan Sung Jae pun heran dengan sikap bibi ini. Nyonya sangat tidak senang dengan Seo Yong. Dan Seo Yong tidak bisa menahan tawa. Dia mengerti bahwa Seo Yong melawan kecerdasan adiknya. Sepertinya kamu sudah bertemu lawanmu kali ini, nak. Seusai kelas, Seo Yong dengan sangat sopan menyapa semua orang. Mengatakan bahwa lain kali akan tepat waktu. Ini mengejutkan nyonya. Karena Sung Jae memecat 99 tutor berbeda. Seo Yong adalah yang pertama bertahan hingga sesi kedua. Namun, Sung Jae tetap tidak menyerah untuk mengusir bibi ini. Dia memotong gaun yang ditinggalkan Seo Yong untuk membuat rok yang lebih pendek. Saat Seo Yong hendak mulai mengajar. Lalu dia meletakkan gaun itu di depannya. Berpikir Seo Yong akan marah. Siapa sangka kalau Seo Yong langsung memakainya. Awalnya agak kepanjangan. Terima kasih, sudah capek. Kali ini, Sung Jae sudah kehabisan trik, hanya patuh belajar. Wo Jae yang berada di luar menguping, juga menjadi tertarik pada gadis ini. Buco menyadari perubahan Sung Jae. Sangat puas dengan Seo Yong. Untuk Sung Jae untuk mencapai lebih banyak. Dia melipat gandakan biaya kuliahnya. Dia harap Seo Yong bisa tinggal di rumah. Agar saya selalu bisa mengajar anak dia. Seo Yong sangat membutuhkan uang sekarang. Jadi dia menyetujui permintaannya. Hari pertama dia pindah. Boneka beruang di tas punggungnya terjatuh secara tidak sengaja. Sung Jae mengambilnya dan menyimpannya di kamarnya. Hari itu Wo Jae membuka pintu kamar adiknya. Tidak sengaja melihat beruang itu, merasa sangat akrab.
Ternyata 1 minggu yang lalu Wo Jae keluar naik motor untuk bermain. Alhasil, baru saja menghentikan mobilnya, dicuri oleh seorang gadis. Dan dia juga membawa beruang ini di ranselnya. Wo Jae bingung membuka kamera untuk memeriksa. Baru saat itulah menyadari bahwa orang yang mencuri mobil itu adalah Seo Yong. Memang benar bukan keluarga zalim yang tidak bertemu. Wo Jae yang marah membawa beruang itu untuk mencari Seo Yong. Seo Yong terkejut. Baru setelah melihat foto kamera baru ingat tentang hari itu. Apakah itu mobilmu? Reaksi Seo Yong membuat Wo Jae semakin marah. Dia menarik tangan Seo Yong keluar dari pintu. Seo Yong menjelaskan bahwa dia memiliki masalah mendesak hari itu. Wo Jae tidak percaya sama sekali. Bahkan jika ibuku meninggal, aku tidak akan mempercayaimu. Kalimat ini membuat air mata Seo Yong tidak berhenti jatuh. Gadis malang itu pergi ke rumah orang kaya itu sebagai guru. Kembali menarik perhatian tuan muda di rumah itu. Melihat guru membawakan air hangat ke dalam kamar. Dia langsung tahu bahwa dia makan mie instan karena dia menabung. Dia menggunakan alasan bahwa dia ingin berbicara tentang situasi saudaranya. Begitu memanggilnya keluar dari rumah. Seo Yong mengira murid-muridnya menyebabkan masalah. Jadi sangat khawatir. Siapa sangka dia akan membawanya ke restoran mewah. Ternyata sejak Seo Yong pindah ke rumahnya, tidak pernah duduk untuk makan bersama keluarga. Dia pikir dia takut untuk makan bersamanya. Jadi dia cukup baik untuk mengajaknya makan. Namun di hadapan niat baiknya, Seo Yong tidak mau menerimanya. Bahkan merasa bahwa dia mengasihaninya. Seo Yong tidak makan satu gigitan pun dan berbalik untuk pergi. Reaksinya membuat Wo Jae sangat canggung. Tapi dia tidak marah, sebaliknya, dia mengkhawatirkan perutnya yang lapar. Jadi dia pergi ke supermarket untuk membeli pangsit. Pada saat Seo Yong sampai di rumah, mie sudah mekar. Dia tidak bisa berhenti minum air untuk menghilangkan rasa laparnya. Saat ini, Wo Jae membawa pangsit. Dia tidak menunggu Seo Yong menolak sebelum dia memasuki ruangan. Perut Seo Yong tidak berhenti keroncongan. Pada akhirnya, hanya bisa berkompromi dan memakan semua makanan yang dibeli Wo Jae. Seo Yong karena dia tidak ingin bertemu Wo Jae. Jadi mengambil kesempatan untuk pergi keluar sebelum masih pagi. Wo Jae juga menyadarinya jadi dia berlari di belakang Seo Yong setiap hari. Seo Yong tidak memperhatikan Wo Jae. Tinggalkan sendirian untuk berbicara di belakang. Dia bilang dia akan pergi ke Amerika minggu depan. Seo Yong baru bereaksi sekarang. Dia tidak tahu mengapa setelah mendengar bahwa Wo Jae akan pergi. Suasana hatinya sedikit turun. Namun apa yang akan terjadi selanjutnya membuat hubungan mereka berdua kembali retak. Wo Jae tidak sengaja mengetahui Seo Yong adalah seorang pencuri mobil. Seo Yong ingin menjelaskan tapi Wo Jae tidak percaya sama sekali. Karena Seo Yong berpakaian sangat seksi hari itu. Juga meminjam uang dari orang tertentu. Ini tidak seperti seseorang yang dalam keadaan darurat. Bahkan jika ibumu meninggal, aku tidak akan percaya apa yang kamu katakan. Satu kalimat saja membuat air matanya terus berjatuhan. Ternyata hari itu ibu Seo Yong tiba-tiba meninggal dunia. Dia bergegas pulang untuk melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Karena tidak bisa naik taksi, Seo Yong terpaksa mencuri sepeda motor Wo Jae. Dan mobil itu diparkir olehnya di depan gerbang bandara. Wo Jae bertanya pada Seo Yong apa yang terjadi hari itu. Namun pernyataannya barusan membuat Seo Yong tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Reaksinya membuat Wo Jae semakin marah. Dia dengan marah membawa Seo Yong ke kantor polisi. Dia tidak mengerti mengapa gadis ini tidak meminta pengampunannya. Siapa sangka Seo Yong menganggap Wo Jae adalah orang yang tidak peka. Alih-alih memohon padanya, dia lebih suka memohon pengadilan untuk mengurangi kejahatan. Ekspresi serius Seo Yong membuat Wo Jae bertanya-tanya apakah dia salah paham. Dia memberi Seo Yong satu kesempatan terakhir. Biarkan dia menceritakan rasa sakit di hatinya. Bukankah kamu mengatakan bahwa ibuku meninggal? Apakah kamu tidak percaya? Ibuku benar-benar meninggal hari itu. Seo Yong mengumpulkan keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Siapa sangka Wo Jae akan mengira dia sedang bercanda dengannya. Wo Jae tidak sabar lagi dan menyeretnya ke kantor polisi.
Akibatnya, polisi itu keluar dan menanyakan apa yang terjadi pada kalian berdua. Wo Jae menoleh untuk melihat ke arah Seo Yong. Pertama kali dia melihat Seo Yong sangat ketakutan. Tangan yang dipegangnya juga gemetar. Pada akhirnya, Wo Jae tetap memaafkan Seo Yong. Seo Yong juga berjanji pada Wo Jae bahwa dia akan menemukan motor itu lagi. Hari ini Wo Jae tidak sengaja melihat Seo Yong bekerja paruh waktu di TV. Ternyata Seo Yong meminjam uang hari itu hanya untuk syuting. Wo Jae sekarang tahu bahwa dia salah paham dengannya. Selanjutnya dia ingat bahwa dia pernah melihat abu di kamar Seo Yong. Mungkin ibunya benar-benar meninggal hari itu. Saat ini, Wo Jae sangat menyesal. Sejak saat itu, Seo Yong tidak lagi makan di rumah. Setiap hari di perpustakaan. Karena ingin dia makan nasi. Dia sengaja bertanya pada Seo Yong selain mencari motornya. Maka kali ini harus mengubahnya di sisi dia. Seo Yong tidak bisa menolak. Tempat pertama yang mereka tuju adalah restoran. Wo Jae berbohong ini pesta boneka. Jadi makanan sudah diperbaiki. Seo Yong tidak ingin menyia-nyiakannya, jadi dia mengambil sumpit. Karena sudah lama tidak makan kenyang. Jadi dia cepat membersihkan piring. Ini juga hari di mana Seo Yong makan paling banyak. Wo Jae juga membantu mendekatkan hubungan mereka. Keluarga kaya ini sedang makan. Kemudian tutor ini didorong oleh Pangeran Agung untuk duduk dan makan bersamanya. Nyonya terkejut, bertanya pada Seo Yong untuk apa dia datang ke sini. Seo Yong juga sangat canggung. Aku di sini untuk makan. Semuanya terkejut, ini pertama kalinya Seo Yong berinisiatif ingin makan bersama semuanya. Seo Yong tidak tahu apa yang harus dilakukan dan duduk di kursi. Hanya berani makan sepiring sayur di depan. Siswa melihat guru mereka tidak nyaman. Sengaja meninggalkan hidangan ikan di depan guru. Siapa sangka wanita itu langsung membawa piring ikan itu kembali ke tempatnya semula. Seo Yong juga tidak mau melanjutkan makan. Letakkan sumpit dan pergi. Setelah Seo Yong pergi, wanita itu mulai cemberut. Mengatakan bahwa dia sama sekali tidak pantas duduk di sini. Sikap keluarga tersebut membuat anak sulung Wo Jae cukup tidak puas. Ternyata Wo Jae menemukan pencuri motornya. Memutuskan untuk kembali ke AS hari ini. Tapi dia takut setelah aku pergi, Seo Yong tidak akan cukup makan. Jadi dia tidak memberitahu Seo Yong bahwa dia menemukan sepeda motor itu. Tapi beritahu Seo Yong sebelum menemukan pencurinya. Harus makan bersama keluarga dia setiap hari. Seo Yong hanya bisa setuju, tapi sikap semua orang hari ini membuatnya gelisah. Wo Jae dengan marah memberitahu keluarganya. Hari ini dia tidak akan kembali ke Amerika. Seluruh keluarga tidak mengerti mengapa dia memilih itu. Seo Yong kembali ke kamarnya dan terus melihat kamera di jalan. Akhirnya menemukan pencuri itu. Saat ini, Wo Jae menelepon untuk menemuinya. Seo Yong dengan gembira berlari ke arahnya. Melihat penampilan bahagia Seo Yong Wo Jae, dia tiba-tiba tersenyum. Siapa sangka itu adalah Seo Yong hanya karena dia menemukan pencuri itu dan bahagia. Dia ingin menangkap pencurinya sebelum Wo Jae kembali ke Amerika. Wo Jae merasa dia tidak bisa bersembunyi lagi. Baru saja memberitahu Seo Yong bahwa dia tidak akan kembali ke Amerika hari ini. Dan pencuri itu sudah tertangkap. Seo Yong tercengang, dia tidak mengerti mengapa Wo Jae berbohong. Wo Jae juga tidak mengerti apa yang dipikirkan hatinya. Kenapa aku sangat ingin melihat senyum Seo Yong? Mengapa dia menunda kepulangan ke Amerika karena dia? Kenapa dia harus melakukan itu? Wo Jae tiba-tiba mengaku sehingga Seo Yong tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak percaya bahwa Wo Jae benar-benar menyukainya. Pikir itu hanya welas asih. Dia menolak pengakuannya dan berbalik untuk pergi. Tapi Wo Jae tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap cinta. Karena ingin memiliki hubungan yang lebih baik dengan berdua. Wo Jae mengajak Seo Yong jalan-jalan. Dua orang datang untuk melihat pertunjukan bersama. Seo Yong diundang ke panggung untuk menabuh drum. Pada titik ini, dia telah melepaskan semua tekanan eksternal. Merasakan kegembiraan yang sudah lama tidak dia rasakan. Wo Jae melihat senyumnya dan tidak tahan, dia mengeluarkan ponselnya dan berbalik. Setelah penampilan itu,
Seo Yong muncul di depan Wo Jae. Tiba-tiba, agak malu, jadi menarik kembali senyum. Tapi hatinya yang sedingin es sudah mencair. Namun seorang tamu tak diundang datang dan membuat mereka berdua muncul dari kejauhan lagi. Saat Seo Yong sampai di kamarnya, terkejut melihat gadis duduk di sana. Saat ini, Wo Jae pergi mengantarkan barang-barangnya. Kemudian gadis itu pergi untuk memeluknya dan menciumnya. Ini membuat Seo Yong sangat canggung. Wo Jae buru-buru menarik gadis itu keluar. Dia adalah teman masa kecil Wo Jae, diam-diam masih mencintainya. Kali ini pulang juga karena aku ingin menyerang dia. Siapa sangka Wo Jae akan mengatakan bahwa dia sudah memiliki seorang gadis di hatinya. Seo Yong sedang duduk di sini sendirian sambil berpikir. Dia tidak tahan untuk pergi ke dekat dinding, ingin mendengar apa yang mereka katakan. Tapi tawa di sisi lain membuat Seo Yong semakin tidak nyaman. Rupanya masih mengaku kepada pagi ini. Tapi sekarang tertawa dengan gadis lain. Semakin Seo Yong memikirkannya, dia semakin kecewa, jadi dia mematikan lampu dan pergi tidur. Keesokan paginya, Wo Jae mengetahui bahwa Seo Yong sama sekali tidak datang untuk makan. Dia tidak makan tetapi berani pergi, jadi dia pergi ke perpustakaan untuk memberinya nasi. Seo Yong masih marah pada Wo Jae. Jadi tidak bicara dengannya. Wo Jae berinisiatif menjelaskan bahwa dia hanyalah teman bermain masa kecilnya. Juga teman dekat adiknya. Seo Yong tidak cemburu. Sahabat kakakmu memanggil orang tuamu paman dan bibi. Apakah itu membuatmu tidak bahagia? Wo Jae senang karena Seo Yong cemburu. Jadi sekarang di rumah, gadis yang ingin memiliki Wo Jae melamar orang tuanya. Terima kasih sudah menonton.